Hi everyone, welcome to Labaik Bongcah. Dari saudara tiri tahu-tahu jadi saudara kandung. Inilah yang membuat cowok bernama Pete sangat emosi waktu tahu kalau gadis yang diadopsi ayahnya ternyata dikandungnya. Gadis itu bernama Q, padahal Pete sama Q memang gak akur karena sifat Pete yang sangat egois dan temperamental. Sampai sekarang Pete gak mau mengakui Q sebagai adiknya, apalagi benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Keduanya sampai bertengkar hebat dan Pete memutuskan pergi. Kenyataan pahit itu benar-benar melukai Pete sampai-sampai dia nggak konsentrasi waktu menjalankan motornya. Kemudian di persimpangan jalan, motor Pete menabrak sebuah mobil, terus bikin dia terbang dan jatuh dengan sangat keras. Banyak darah yang mengalir dari bagian punggung Pete. Luka Pete kelihatan sangat serius. Dia didorong ke unit gawat darurat. Sesampainya di kamar darurat, dokter langsung memeriksa matanya buat mengetahui responnya. Kemudian dokter mengganti tabung oksigen. Setelah itu dokter memeriksa bagian tubuh Pete dari leher sampai perut. Dokter sangat terkejut waktu tahu kalau Pete mengalami luka luar dan pendarahan internal. Ditambah lagi dokter memvonis kalau Pete sekarang dalam keadaan koma. Mereka harus memeriksa hasil labnya. Ayah dan Q sangat cemas menunggu di luar. Seorang profesor masuk ke ruangan dan dokter melaporkan kondisi Pete yang koma dan tanda neurologisnya tidak baik. Ada patah tulang kanan dan kiri. Juga kemungkinan ada banyak pendarahan di perutnya. Tekanan darahnya juga terus menurun. Profesor keluar dan menjelaskan kalau pasien mengalami patah lengan dan tulang rusuk. Juga mengalami syok karena kehilangan banyak darah. Dan pasien butuh dioperasi sekarang juga. Ayah cuma bisa memohon supaya dokter melakukan yang terbaik. Operasi itu sangat sunyi dan penuh ketegangan, apalagi kata dokter Pete mengalami banyak luka dan pendarahan. Ditambah tekanan darahnya juga terus menurun. Nah, kalau aku lihat beberapa drama Thailand, adegan pas di rumah sakit itu benar-benar sedetail itu. Mulai dari pas didorong dan dimasukin ke UGD, udah gitu pas operasi sampai udah dipindahin ke ICU biasanya banyak banget disorotnya. Kayak gini nih, selama proses operasi, Pete mengalami gagal jantung dan kehilangan banyak darah sehingga dokter harus melakukan tindakan CPR buat mengembalikan detak jantungnya. Walaupun sampai saat ini monitor jantung masih berbunyi nyaring dengan garis lurus. Namun dokter akhirnya mengumumkan kalau operasinya berhasil, tapi kondisi Pete masih kritis, jadi mereka harus memantaunya 24 jam. Sekarang Pete udah dipindahin ke ruangan ICU dengan pengawasan ketat didampingi seorang perawat di kamarnya. Ayah baru bisa memperhatikan keadaan anaknya dengan wajah sedih dari luar. Q pun menghampiri sang ayah lalu ayah berkata, Q jangan merasa bersalah karena semuanya adalah seharusnya kesalahan ayah. Kemudian keduanya lanjut mengawasi Pete dari balik kaca ruangan ICU dan berharap Pete cepat sembuh. Di rumah, asisten ayah curiga kalau Pete bukanlah anak kandung ayahnya karena golongan darahnya B, sedangkan ayah dan ibu bergolongan darah A dan O. Kemungkinan bukan cuma ayah Pete aja yang selingkuh, tapi ibu Pete juga selingkuh. Nah, kalau memang betul berarti Pete sama Q itu bukan saudara kandung. Balik ke ruangan ICU nih, beberapa hari sudah berlalu dan Pete masih terus diawasi dengan ketat oleh tim dokter. Dokter dan perawat setiap hari mengecek perkembangan kondisi Pete. Kayak sekarang, dokter mulai mengecek respon penglihatan Pete bersama dua perawat lainnya juga memonitoring denyut jantungnya. Pokoknya setiap hari selama 24 jam full, karena emang lukanya seserius itu. Perawat mulai mengganti tabung oksigennya. Kelihatannya keadaan Pete udah lumayan membaik daripada sebelumnya. Ayah dan Q masuk ke ruangan ICU untuk melihat kondisi Pete dengan penuh harapan. Hari besoknya, tim dokter menggerak-gerakkan tangan dan kakinya Pete biar ada sirkulasi darah yang mengalir. Soalnya kan Pete udah koma cukup lama, tapi nggak tahu pasti sih berapa lama dia koma. Sekarang giliran Q yang bicara berdua dengan Pete. Q merasa begitu sedih juga dengan kebenaran ini karena dia juga mencintai Pete layaknya seorang wanita. Q bertanya apa Pete tidak bosan tidur terus, apa Pete nggak cemburu karena Q jadi lebih banyak waktu dengan ayahnya. Dengan bercanda, Q bilang dia berharap Pete tetap koma aja sehingga semua warisan ayah menjadi miliknya. Q terus memprovokasi Pete supaya dia emosi dan bangun, tapi Pete malah nggak merespon apa-apa. Q pura-pura marah dan dia bilang ya udah mendingan kamu tidur aja terus. Aku nggak mau melihat wajahmu lagi. Q pun mengusap air matanya dan pergi. Tanpa dia sadar, jari Pete bergerak sedikit. Untungnya perawat masuk dan menyadari hal itu. Perawat segera memanggil dokter. Gak lama dokter masuk memeriksa Pete lagi. Dokter bertanya apakah Pete bisa mendengar mereka. Kalau bisa tolong kedipkan matamu.
Q memperhatikan dari luar sambil terus berdoa demi kesembuhan Pete. Dokter lega sekarang Pete sudah agak responsif. Kemudian pelan-pelan Pete mulai membuka sedikit matanya. Dokter memerintahkan disiapkan obat. Dokter berkata kepada Pete untuk mengikuti jarinya mulai dari kanan lalu ke kiri. Syukurlah sepertinya kesadaran Pete memang full 100% kembali. Kabar baiknya dokter berkata kalau pasien sekarang sudah stabil dan akan dipindahkan ke ruang VIP. Ayah bertanya kepada Pete bagaimana perasaannya, namun Pete belum bisa bicara dengan baik karena tabung oksigen yang masih terpasang di wajahnya. Dia cuma bisa merespon dengan sedikit anggukan. Pete kemudian melihat Q dan memberi kode dengan jarinya. Q pun tersenyum dan meraih jari Pete.